3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kadir dari mahasiswa IAIN Bone, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan membuat video mengenai tentang wawancara kepada Nonis mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang agama. Bagaimana? Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana pendapatan tentang pemerintah, apakah dia melindungi hak warganya dalam beragama sesuai dengan syariat ya, sebenarnya dalam hal ini pemerintah itu seringkali memang tidak misalnya dalam hal undang-undang itu sih tidak diskriminatif ya, dan memberikan kebebasan masyarakatnya, warganya dalam menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan hati nuraninya kan gitu. Tapi dalam pelaksanaannya misalnya kan ada kadang yang ini orang-orang yang intoleran yang membuarkan misalnya kata agama tertentu, atau misalnya orang Kristen gitu, sementara mereka menjalankan keagamaan gitu, menjalankan keyakinannya, dibubarkan. Nah, nanti kalau aparat keamanan atau bahkan kepolisian hanya disuruh minta maaf, lalu dia tidak ada tindakan ini, padahal itu kan pelanggaran hukum. Hanya disuruh minta maaf, lalu pulang dia. Tapi kalau ada kasus misalnya dibilang, kalau misalnya yang dituduhkan misalnya orang Kristen dikatakan menista agama, atau misalnya agama selain Islam gitu, yang dituduh menistakan misalnya agama Islam, itu bisa berpenjara bertahun-tahun tidak bisa minta maaf. Itu penjaranya bertahun-tahun, bisa 4 tahun gitu. Jadi tidak cukup hanya minta maaf gitu. Jadi maksudnya dalam hal ini pertama bahwa masih ada intoleransi, itu masih ada kan ya, masyarakat itu tidak secara ini bebas dalam menjalankan keagamaannya. Nah, kalau ada misalnya terjadi yaitu ya diskriminasi gitu. Kemudian ada warga Indonesia misalnya yang memang intoleran, yang juga bahkan membuarkan ibadah, itu masalahnya tadi. Masa hanya suruh minta maaf karena dia agamanya misalnya muslim kan, disuruh minta maaf saja, jadi baru dia suruh pulang. Salah satu contoh yang lalu, di mana kejadian di mana disuruh minta maaf, bahkan katakanlah ya walul cuma berapa, 1 bulan saja dia penjara ya, itu sudah itu makannya tiap hari lah itu dulu. Jadi maksudnya dalam hal ini pemerintah belum secara ketat dalam hal melindungi warganya untuk menjalankan keyakinannya. Maksudnya tidak diberikan orang-orang yang intoleran, tidak diberikan tindakan yang tegas, yang bersifat jera gitu, sehingga orang tidak melakukan lagi hal yang sama, yaitu tindakan-tindakan intoleransi, pembubaran rumah ibadah, pelarangan termasuk perusakan rumah ibadah, kemudian juga termasuk juga penutupan penarikan izin misalnya rumah ibadah. Dan bahkan juga ada sekarang ini sulitnya mendirikan rumah ibadah, ada misalnya salah satunya gereja, itu dipersulit gitu. Bahkan banyak gereja yang memang ada banyak, katakanlah ada tempat yang memang dipakai untuk ibadah, tapi itu sebenarnya izinnya bukan gereja tapi gedung serbaguna. Jadi disiasati jadinya karena tidak dipersulit izinnya. Jadi belum secara penerapannya belum secara ketat. Walau undang-undang memberikan haknya, melindungi haknya, tapi undang-undang, tapi itu kan di buku, bukan pelaksanaan di lapangan. Gitu. Apa harapan Anda terhadap kebijakan ini? Ya, harapannya sebagai pemerintah ya dengan cara harus secara ketat melindungi hak warganya. Jadi memberikan ganjaran yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya. Karena kalau contohnya pembubaran rumah ibadah itu, pembubaran orang yang sedang melakukan ibadah itu adalah pelanggaran hukum, berarti orang yang melanggar hukum harus ditindak secara tegas.
diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya yang bersifat berefek jerah, supaya orang itu tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama. Dan ketika itu dipublis nanti dalam masih berita, orang-orang lain akan melihat ternyata orang yang melanggar hukum itu diganjar dengan hukuman yang berat, sehingga orang tidak lagi melakukannya gitu. Orang-orang yang intoleran tidak lagi melakukannya gitu. Dan itu sih ya harapan pemerintah maupun masyarakat yang melakukan yang memang intoleran, dia tidak, walaupun dia dalam hatinya intoleran kan, ya tidak, tapi sekiranya dia tidak mengekspresikannya dalam bentuk kekerasan gitu sih. Jadi diberikan mengurangi dampaknya gitu. Karena keyakinan ini kan dalam hati ya. Apakah undang-undang bisa menghambat orang melakukan dari intoleransi? Tidak bisa, karena itu kan dalam hatinya. Tapi karena dia tahu kalau misalnya efeknya itu dampaknya itu buruk untuk dia, kan dia diberi ganjar dengan hukuman yang berat setimpal, artinya kan dia harus mikir ulang untuk melakukan itu. Di dalam hal menjamin kebebasan masyarakat, pemerintah perannya di situ, dan juga aparat kepolisian. Jangan nanti kalau ada intoleransi, katakan satu golongan tertentu yang melakukan kekerasan terhadap agama lain gitu, hanya disuruh minta maaf baru keluar dia gitu kan. Jangan, tapi harus ditindak dengan tegas ya, supaya negara kita jadi aman, tentram, damai gitu kan. Gitu sih harapannya.